Setiap manusia akan diuji, baik dia beriman tidak beriman, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tinggalnya di kota ataupun di desa, dalam keadaan lapang maupun sempit, kaya ataupun miskin, semua akan diuji. Jadi ujian itu memang akan dihadirkan, tapi jumlahnya sedikit. Tapi sedikit di sana akan terus menerus, maksudnya begitu. Jadi selama hidup akan terus menerus diuji. Hanya bagaimana cara kita menangkap ujian itu. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? Satu, ciri kehidupan dunia ini adalah al-makanul musibah, tempat ujian, tempat musibah. Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Berarti kalau kita tidak ingin punya masalah, tidak ingin dapat ujian, jawabannya adalah jangan hidup. Karena selama hidup pasti akan ada masalah, ada ujian. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Siapa kamu sekalian itu? Manusia. Jadi setiap manusia akan diuji, baik dia beriman tidak beriman, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tinggalnya di kota ataupun di desa, dalam keadaan lapang maupun sempit, kaya ataupun miskin, semua akan diuji. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu yang sedikit. Berarti ujian hidup itu banyak atau sedikit? Sedikit. Yang seringkali nganggap banyak siapa? Allah atau kita? Kita. Kata Allah ujian itu sedikit, yang banyak apa? Nikmat. Jadi ujian itu memang akan dihadirkan, tapi jumlahnya sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit saja. Tapi sedikit di sana akan terus menerus, maksudnya begitu. Jadi selama hidup akan terus menerus diuji. Hanya bagaimana cara kita menangkap ujian itu. Apa di antara ujian yang akan dihadirkan? Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan hati yang takut, khawatir, gelisah, resah, galau. Ujian pertama, manusia boleh jadi ketemu dengan rasa takut. Kemudian yang kedua, manusia akan diuji dengan wal-ju'i, dan kelaparan. Urusan apa? Urusan perut. Sehingga tidak sedikit orang yang sikut kiri sikut kanan, ya kan? Ngambil harta orang lain, nipu orang, nauzubillah, korupsi dan segala macamnya. Karena apa? Urusan apa? Urusan perut, kelaparan. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan wa naqsi minal amwal, kekurangan dalam urusan harta. Yang keempat, wal anfus. Manusia akan diuji dengan kegoncangan jiwanya, tubuhnya, badannya, sakit atau kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Wal anfus, manusia akan diuji dengan itu. Was samarat, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan gitu. Kita punya rencana A, B, tapi meleset gara-gara kondisi kita. Atau boleh jadi wastamarot ini maknanya orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi ujian itu bukan hanya yang sulit-sulit, bukan hanya yang sedih-sedih, yang bahagia juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Itu juga ujian. Nah jadi kita nih pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi tuh. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan 5 hal yang tadi setidaknya, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan
Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? Satu, Bu, Pak, kalau manusia diuji, berarti dia diakui sebagai orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Yang artinya, apakah engkau sudah berani mengatakan beriman kepada Allah sedangkan engkau tidak diuji? Berarti ujian itu adalah ciri dan tanda orang beriman. Makin dia diuji, maka makin diuji imannya. Dan orang yang makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, berat gak ujiannya? Berat. Maka saat kita diuji, kabar bahagianya apa? Diakui sebagai orang beriman. Mau tidak kita diakui sebagai orang beriman? Mau. Yang kedua, dijanjikan surga. Allahu Akbar. Bukankah ketika nanti masuk surga, di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita dengan panggilan Salamun alaikum bima sabartum. Ar-Ra'd ayat 24. Selamat untuk kamu sekalian yang apa? Yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia diuji. Berarti kalau dia diuji, dia sabar, dia makin dekat dengan apa? Surga. Maka catat kalimat ini. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia terima ujian itu dengan baik, dia berlapang dada, dia husnuzon, maka ringan hisabnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah didahulukan saat dia di dunia. Tergantung sikap kitanya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ujian tiada lain sedang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah rasa sakit yang diderita, gelisah yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang dia peroleh, kemudian dia bisa terima itu semua, kecuali saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini pesan kabar bahagia, kabar gembira bagi kita yang sedang sakit. Terima sakit itu. Tentu kita nggak mau sakit, tapi kemudian kita harus sakit. Yang sedang sulit, yang sedang berduka, yang sedang bersedih, terima. Boleh jadi di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, disiapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Tiada ujian yang dihadirkan kecuali setelah ini ada kebaikan yang sedang disiapkan. Bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis. Kalau di sekolah, pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup, ujian dulu baru kemudian pelajaran. Nah sekarang pertanyaannya, kita semua yang sedang diuji, mau tidak dapat 4 hal yang tadi? Diakui orang beriman, mau atau tidak? Dijanjikan surga, mau atau tidak? Diampuni dosa, mau atau tidak? Diberikan kebaikan, mau atau tidak? Kalau mau, kita semua hari ini punya potensi, punya kesempatan. Apalagi jika kita hari ini sedang diuji, berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, Ahilman. Yes, bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung sikap kita terhadap ujian itu. Karena mohon maaf, yang membuat seseorang tidak lulus ujian itu bukan karena soal, tapi karena jawaban. Kalau kita ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Soal mah tidak akan pernah salah, karena soal anak SMP nggak akan dikasih ke anak SMA. Soal anak SMA nggak akan dikasih ke anak SD. Soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar, diukur dengan kemampuan kita masing-masing. Yang seringkali membuat orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Analogi gampangnya,
Yang membuat seseorang tidak naik derajat, tidak naik kelas ketika diuji oleh Allah, bukan ujiannya, tapi sikap kita terhadap ujian itu.